Pertemuan 15 Kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinani Agustina. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari kompensasi. Kompensasi merupakan komponen paling penting dalam hubungannya dengan karyawan. Kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai atau langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Jika dikelola dengan baik, kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh serta memelihara karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan dan untuk melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. Akibat ketidakpuasan dalam pembayaran akan mengurangi kinerja, peningkatan keluhan, penyebab mogok kerja, dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, seperti ketidakhadiran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fitania ingin menjelaskan beberapa pengertian kompensasi, yaitu 1. Menurut Cardoso 1999, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas jasa mereka. Masalah kompensasi berkaitan dengan konsisten internal dan konsisten eksternal. Konsisten internal berkaitan dengan konsep pengkajian relatif dalam organisasi, sedangkan konsisten eksternal berkaitan dengan tingkat struktur pengkajian dalam organisasi dibandingkan dengan struktur pengajian yang berlaku di luar organisasi. Yang kedua, menurut Marihot 2 2005, kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Menurut S. Mangkuprawira 2011, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyan Husaini. Saya akan bahas tentang tujuan kompensasi, di mana dalam suatu organisasi atau perusahaan pasti memberikan kompensasi terhadap para karyawannya. Oleh sebab itu, tujuan-tujuan kompensasi diantaranya: 1. Memperoleh personalia yang qualified. Artinya bahwa kompensasi perlu ditetapkan dengan cukup tinggi untuk menarik para pelamar atau para calon pegawai, karena perusahaan-perusahaan saling bersaing dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, tingkat pengupahan harus sesuai dengan kebutuhan penerimaan dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Artinya bahwa jika tingkat kompensasi tidak kompetitif, maka karyawan yang baik akan keluar atau mengundurkan diri. Oleh sebab itu, tingkat pengupahan harus tetap dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keadilan. Artinya bahwa dalam penentuan tingkat kompensasi, maka konsistensi internal dan eksternal sangat penting. Oleh sebab itu, administrasi pengupahan dan pengajian harus sesuai dengan prinsip keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Permana. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi yang selanjutnya yaitu untuk mengefisiensi biaya. Maksud dari tujuan ini adalah jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya hal ini akan membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan upah, insentif atau tunjangan dan lain-lain yang kompetitif, perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang juga meningkat. Selanjutnya, untuk memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan, juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang.
Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Dan yang terakhir, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Dengan kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan, maka karyawan akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan. Dan kompensasi juga merupakan cara perusahaan untuk menghargai seorang karyawan, sehingga para karyawan akan bekerja dengan maksimal dan sesuai target perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talida Sini Nur Amanda. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penetapan kompensasi. Istilah adil berarti bukan saja adil bagi masing-masing pegawai terhadap pegawai lainnya, akan tetapi adil juga bagi perusahaan yang bersangkutan. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada pendidikan, pengalaman, dan tanggungan. Ketiga faktor tersebut mesti diperhatikan. Bagaimanapun juga, tingkat upah seorang sarjana dan yang belum jadi sarjana itu berbeda. Begitu pula dengan orang yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Sedangkan khalayak umum sudah menganggap suatu keadilan bahwa pegawai yang mempunyai tanggungan keluarga besar mempunyai upah yang lebih besar dari kawan sekerjanya yang mempunyai tanggungan keluarga yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kompensasi yang kedua yaitu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi atau ongkos hidup adalah salah satu faktor penting dalam realisasi keadilan dalam pemberian upah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kondisi-kondisi pekerjaan orang yang bekerja di daerah terpencil atau di lingkungan pekerjaan yang berbahaya harus memperoleh upah yang lebih besar daripada mereka yang bekerja di daerah yang ada tempat-tempat hiburan atau di lingkungan pekerjaan yang tidak berbahaya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saputra Tommy. Saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah penentuan kompensasi. Langkah-langkah penentuan kompensasi. Penentuan kompensasi yang pasti tidak hanya memberikan rasa bagi pegawai atau karyawan saja, tetapi bagi perusahaan dapat digunakan untuk menetapkan berapa besar anggaran biaya pegawai yang harus dikeluarkan oleh perusahaan secara periodik. Untuk penentuan kompensasi tersebut, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, yaitu menganalisis jabatan, mengevaluasi jabatan, melakukan survei gaji dan upah, dan menentukan tingkat gaji. 1. Menganalisis jabatan. Analisis jabatan sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. 2. Mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Dalam menentukan penilaian pekerjaan ditemukan beberapa metode, yaitu A. Metode pemeringkatan atau job ranking adalah menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain atau mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan. B. Metode pengelompokan atau job grading adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori atau klasifikasi atau kelompok. C. Metode perbandingan faktor-faktor adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasikan. D. Metode penentuan poin adalah dilakukan dengan cara menentukan poin atau angka untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasikan, berbeda dengan perbandingan faktor-faktor yang langsung menentukan tarif gaji untuk setiap faktor. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia Pratiwi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penentuan kompensasi pada poin 3 dan 4. Pada poin 3 yaitu melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji dan upah yang berlaku, membuat kuesioner secara formal, dan sebagainya. Pada poin keempat yaitu menentukan tingkat gaji untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah penentuan gaji. Misalnya untuk menggunakan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standar. Setiap pekerjaan ditentukan poinnya. Perkenalkan, nama saya Siska Melia. Saya akan menjelaskan tentang imbalan intrinsik. Ada dua jenis imbalan, yaitu imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang dinilai di dalam dan dari mereka sendiri. Imbalan intrinsik melekat pada aktivitas itu sendiri. Dan pemberiannya tidak tergantung pada kehadirannya atau tindakan orang lain dan hal lainnya. Alat utama untuk memperkuat kemungkinan bahwa orang-orang akan mendapatkan keuntungan intrinsik dari pekerjaan mereka terletak dalam cara organisasi merancang pekerjaan anggotanya. Oleh karena itu, instrumen utama untuk meningkatkan motivasi dari kinerja melalui aplikasi imbalan intrinsik terletak pada rancangan pekerjaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Monika Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik dihasilkan secara eksternal oleh seseorang atau sesuatu yang lainnya. Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara alamiah atau secara inferen, namun diberikan kepada seseorang oleh pihak eksternal atau dari luar. Sebagian besar imbalan ekstrinsik dikendalikan dan dibagikan secara langsung oleh organisasi dan lebih berwujud daripada imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik sering diaplikasikan oleh organisasi dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya. Uang merupakan imbalan ekstrinsik yang paling sering digunakan di dalam organisasi dan diberikan dalam bermacam-macam bentuk dan dengan berbagai jenis gaji, bonus, dan program pembagian keuntungan merupakan indikasi di mana uang dimanfaatkan sebagai imbalan ekstrinsik di dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zovanka Putri Aryasta. Di sini saya akan membahas tentang kepuasan. Kepuasan atau satisfaction merupakan istilah evaluatif yang menggambarkan perasaan suka ataupun tidak suka. Ini juga mempengaruhi kepuasan bayaran terhadap kompensasi organisasi. Menurut Edward Lawler yang dikutip oleh Shimamura 2004, membuat sebuah model berdasarkan teori ekuitas yang membahas tentang kepuasan dan juga ketidakpuasan gaji.
Menurut Lawler, perbedaan antara jumlah yang diterima oleh karyawan dan juga jumlah yang diduga diterima oleh orang lain akan menyebabkan kepuasan ataupun ketidakpuasan gaji. Antisipasi kepuasan gaji akan mempengaruhi keputusan karyawan terhadap seberapa keras ia akan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan kepuasan. Kepuasan merupakan istilah evaluatif yang menggambarkan suatu sikap, suka atau tidak suka. Kepuasan bayaran oleh karenanya. Mengacu pada sikap suka atau tidak suka terhadap sistem kompensasi organisasi. Edward Lawler dikutip oleh Shimomura membuat sebuah model berdasarkan teori ekuitas yang memulai menjelaskan sebab-sebab kepuasan dan tidak kepuasan gaji. Menurut Lawler, perbedaan antara jumlah penyebab langsung kepuasan atau ketidakpuasan gaji jika mereka merasa bahwa jumlah kedua setara, maka terdapat kepuasan gaji. Antisipasi kepuasan gaji akan mempengaruhi keputusan karyawan tentang seberapa keras dia bekerja. Kompensasi memengaruhi kepuasan dan tidak kepuasan umpan balik yang menampung kalangan karyawan, menyesuaikan perilaku belakangnya. Jika mereka menyimpulkan bahwa mereka dibayar terlalu sedikit, mereka mungkin akan sering absen atau mengundurkan diri. Sekiranya para karyawan menyadari bahwa mereka ternyata dibayar sangat mahal, mereka mungkin akan bosan atau mengompensasikan dengan bekerja lebih keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention.